Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 266, khususnya mata pelajaran IPA. Sekarang kita akan membahas bab 3, pewarisan sifat. Pewarisan sifat. Peta konsep pewarisan sifat melalui genetik terdapat di dalam kromosom, meliputi monohibrid, dihibrid, terdiri atas dominan penuh, intermediat, dominan penuh, dan intermediat. Pernahkah kamu melihat bebek yang memiliki bulu yang mirip dengan induknya? Bagaimana bulu anak bebek tersebut dapat mirip dengan induknya? Sifat-sifat organisme terkumpul dalam materi genetik yang dinamakan gen. Jadi gen adalah pembawa sifat keturunan. Teori Mendel meliputi tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri yang diamatinya, karena kacang kapri mudah dalam pengamatan. Langkah awal Mendel menentukan galur murni, yaitu galur yang memiliki sifat yang sama dengan tanaman induknya. Hal-hal yang penting dalam genetik, ada istilah-istilah dalam genetik, diantaranya adalah alel. Ya, alel itu gen yang memiliki pasangan sepasang. Ya. Homozigot merupakan alel yang sama, ya, alel yang sama. Misalnya AA atau A kecil A kecil, ya, atau A besar A besar. Heterozigot adalah dua alel yang berbeda, ya, misalnya A besar dan A kecil atau B besar B kecil. Alel ada yang bersifat menutupi alel lain atau dominan dan menutupi alel lain atau resesif. Jadi yang dominan itu disimbolkan dengan huruf A besar atau huruf besar, sedangkan yang resesif itu dengan huruf kecil. Ya. Pada contoh kita, A ini dominan, A besar ini dominan terhadap A kecil. Fenotip merupakan sifat penampilan fisik yang didapat dan diamati, misalnya warna, bentuk, tinggi. Ya. Fenotip itu jadi bentuk penampilan fisik. Sedangkan genotip itu bersifat genetik yang tidak terlihat, ya. Jadi genotip itu tidak terlihat. Misalnya untuk fenotip biji dominan bulat terdapat dua jenis genotip, yaitu R besar dan R besar R kecil. Karena R besar ini dominan, maka warna dari homozigot R besar itu adalah biji dominan bulat, sedangkan R besar R kecil juga bulat, cuman dia ada gen pembawa kisut, ya. R kecil ini kisut, R besar bulat. Karena R besar menang terhadap R kecil, maka R besar R kecil juga berbentuk bulat. Pada percobaan monohibrid, perbandingan jumlah genotip adalah 1:1 dan perbandingan jumlah fenotip adalah 3:1. Karena 3:1 itu gini, secara genotip, ya, genotip secara gen itu dia 1:2:1. Nah, karena gen itu tidak terlihat, tapi pada fisiknya di fenotipnya ini gen pertama dengan gen yang 2 ini memiliki fenotip yang sama, ya. Jadi 3:1. Hal ini sesuai dengan hukum Mendel, hukum segresi bebas, yang menyatakan bahwa pasangan alel akan bersegresi secara bebas pada pembentukan gamet. Persilangan dihibrid, ya, persilangan dengan dua sifat beda. Ini dikenal dengan hukum Mendel 2, ya. Contoh, parental 1 atau induk bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau. Bulat kuning keriput hijau. Genotipnya karena bulat
itu dominan, maka B besar, B besar. Kuning itu dominan, K besar, K besar. Sedangkan keriput itu resesif, maka ditulis B kecil, B kecil, dan hijau adalah resesif, maka K kecil, K kecil. Alelnya diambil dari genotip ini, jadi BB, B, KK, K, BB, B, K kecil, K kecil, K kecil. Generasi 1 atau F1 atau keturunan pertama ini disilangkan B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, karena B ini dominan, K besar kok dominan, maka genotip dari B besar B kecil K besar K kecil ini menghasilkan fenotip bulat kuning karena B-nya menang terhadap B kecil, jadi bulat. K besar terhadap K kecil menang K, jadi kuning, tetap bulat kuning. Jadi B kecil dan K kecil ini hanya gen pembawa. Nah, ini akan berbeda ketika generasi pertama disilangkan dengan generasi pertama, ya, menghasilkan nanti parental 2. Jadi kita ambil B besar B kecil K besar K kecil, kita silangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil. Alelnya BK, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, ini disilangkan menjadi 16 anaknya, 16 anakan. B besar K besar K besar bulat kuning. Ini bulat kuning. Ini bulat kuning. Ini bulat kuning. Bulat kuning. Bulat keriput. Bulat hijau. Bulat kuning. Bulat hijau. Bulat kuning. Bulat kuning. Keriput hijau. Keriput kuning. Ya, ini ada penjelasannya. B besar K besar K besar itu bulat kuning. Pada percobaan hidup didapatkan perbandingan genotip F2. 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Sementara itu perbandingan fenotip generasi F2 adalah 9, 3, 3, 1. Jadi 1, 2, 2, 4 ini 9. 1 dan 2, 3. 1 dan 2, 3, 1. Penerapan genetik, salah satu penerapannya yaitu dengan pembuatan tanaman yang disilangkan, ya, persilangan dari tanaman. Kemudian penemuan bibit unggul, ya. Dan beberapa contohnya adalah padi-padi yang disilangkan dari misalnya varietas yang tahan wureng dengan varietas yang tahan air, ya. Akhirnya menghasilkan padi atau spesies padi yang unggul. Demikian pembelajaran kita tentang pewarisan sifat. Untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas persilangan dengan 3 sifat beda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.